kita bersama-sama mengucapkan Sabe sata bawantu sekitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dulu itu dulu tuh yang masih saya kecil dulu itu digendong dan untuk mengajak kerja tuh nyakul nanam ketela di sana. Terus apa yang saya tanam kelapa dan juga itu diajar juga pergi kerja narep juga itu diajar naik. Nah yang pertama diajar naik itu ya kadang berani kadang enggak dia karena dia baru belajar kan. Nah waktu dulu bapak itu kelas 1 dulu saya belajar naik itu kerja arep. Nah dia Kelas 1 SD. Bapak enggak lanjut sekolah, cuman kelas 2 bapak sekolah sampai sekarang. SD kelas 2. Enggak ada kelas 3 apalagi kelas 4, kelas 2. Cuman kelas 3 tapi setengah tahun ya. Saya itu kelas 3. Berhenti karena orang tua bapak itu meninggal. Nggak ada yang ngerumuin, nah malah berhenti terus. Nah, itulah maka ditinggal sama orang tua. Nah karena itu berhenti bapak itu dulu saya cari kemiri untuk makan sama nenek saya sama ibu saya untuk makan. Nah telah dapat itu saya jual, beli beras, beli sayur. Itu dulu itu zaman orang tua dulu karena hampir buin, nggak sekedi maksud Pak. Awit balik timur. Hutan ini itulah penghidupan yang paling diutamakan. Dia kalah itu hasil kebun dengan hutan. Karena kalau kita banding dengan sekarang ini hasilnya hutan itu lumayan. Ya, kenapa demikian? Kalau kita itu kerja arem tuh kalau kita dapat 10 liter, 20 liter itu udah satu hari kan dapat kita makan kan tiap hari tiap malam kan itulah ya.
untuk bisa untuk disisihkan untuk masa depan juga bisa sekarang ini untuk di hutan. Karena itu rumah kita itu banyak hasil dari hutan dengan dari kebun kita itu nanam pisang banyak dapat kita hasilkan, kita jualkan, dapat waktu panen kopi, panen coklat dapat kita jualkan, dapat kita beli segala dan sisanya kita sisihkan untuk masa depan. Wah, semua sekarang semua berubah sekarang. Hidup ini berubah dan anak-anak ini sekarang berubah, dia bisa sekolahnya bisa SMA, SMP, SMK juga sekarang. Sekarang ini masyarakat sekarang ini dia tuh betul-betulnya bertanggung jawab dengan kewajibannya, dengan dia punya anak, dia punya istri, dia punya sama Sintan penawang. Tadi dua medalon Niko. Ini dia. Sini. Ayo biar aku. Bukan di hati, tapi jalan. Aduh, mau. Bapak, Bapak. Nende Bapak jalan si Abah sang nakan. Kon be, Moga lah kagak mana bener. emper. Be jalan kan. Ay, hindi jalan. Ay, jauh keras. Ay, sonen. Kula ba dapat reki sonen. Ay, yan enggak opo asira. Be gede lo. Tangga di situ. Saya kan bakso be kon. Berani coba barang satu. Waktu ko na mo dengan anak kayo be. Sekolah dulu jalan kaki. Terus buku saya taruh di celana karena tidak ada tas. Karena itulah pengalaman-pengalaman itulah yang saya bagi kepada adik-adik saya ini. Supaya jangan sampai pengalaman yang sudah saya rasakan itu untung tidak ada di adik-adik. Adik-adik sekarang sudah punya sepeda motor, dikasih uang jajan pas. Nah, harus kalian bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua kalian sebelum. Bahwa kisah saya sekolah dulu itu sangat memprihatinkan. Kadang pagi dapat makan, kadang enggak, kadang dapat uang jajan, kadang enggak. Saya langsung sambil kerja. Yang mana yang disebut dengan kerja itu istilahnya saya dapat belanja mungkin dari sekedar menjadi kuli pengangkut buah kemiri, kelapa untuk penunjang pesangon sekolah. Dan cerita yang tidak bisa dilupakan dulu pas musim penghujan ini memang sangat memprihatinkan untuk kami. Dulu kami tidak pernah pakai sepatu dari sini. Kadang sepatu kita pegang, takut rusak kan? Tidak ada uang untuk beli, kita pegang. Nah, lewat loko kelambu itu baru kita pasang sepatunya. Terus kadang-kadang sandal kita bawa, kita taruh disembunyiin di semak-semak, hilang diambil sama aduh.
Oh, tahun itu. Gimana gratis satu malam? Hah? Dingin di sana kalau. Ini pesan bapak sama dan ini anak ini sekolah, anak cucu di sekolah ini harus hati-hati belajarnya, harus tekun, harus tabah, harus mentalnya kuat, fisiknya kuat, jangan malu. Karena zaman sekarang ini, zaman era globalisasi, kita harus ini betul-betul hati-hati menjalankan tugasnya, kewajibannya ke sekolah ya. Sebelum anak-anak ini berjalan harus berdoa. Berdoa itu sama siapa? Iya. Berdoa sama leluhur, berdoa kepada orang tua, pada ibu bapak, pada adik-adik yang ada tinggal di rumah. Harus kita berdoa, harus kita itu bersambung tangan sama orang tua supaya perjalanan ini tetap ya akan tetap kuat, tetap iman, tetap teguh untuk menjalankan tugasnya, kewajibannya untuk sekolah. Jangan sampai ini sekolah itu sembarangan, tidak ada hormat kepada orang tua, tidak hormat pada leluhur. Inilah dosa sekali, sangat berat sekali yang adik-adik ini sekolah tidak tanpa hormat pada leluhur dan pada orang tua. Adik-adik ini, anak-anak ini, cucu-cucu ini berteman itu bukan berteman sama orang jauh, orang ini kan berteman dengan walaupun muslim, anggaplah itu saudara, keluarga, tetangga itu walaupun muslim, kita itu harus anggaplah teman biasa, keluarga biasa, daging darah sendiri. Saya bilang seperti itu sama anak itu, jangan sampai berkelahi, mencaci maki. Nah kalau Nilai yang jujur sekarang. Ini kan ambil. Sekarang. Nilai yang
Narun kita jangan temu di. Kembe. Iya kena kecil. Ubus kupan. Cale dah ya. Daya kembe. Hai. Kumbe tahan. Ada. Jom lah. Ngon keras bu. Gimana? Hai. Baru dah. Ribut. Ada perubahannya untuk kita yang kita rasakan dengan adanya televisi ini, dan juga ada konsekuensinya juga. Ada keuntungan, ada konsekuensi. Terutama begini, di anak-anak kita yang masih usia sekolah, tentu kalau mereka nonton, tentu mereka lupa dengan pendidikan. Seringkali menurunkan dari prestasi anak-anak itu karena seringkali waktunya itu dihabiskan untuk menonton televisi, nonton sinetron dan sebagainya. Kalau di zaman kita dulu ya, anak-anak muda-muda dulu kan berpakaiannya rapi, sopan, santun, berwibawa. Kalau saat ini, saya rasa mereka itu miskin baju dia, miskin pakaian. Makanya dari segi inilah yang menjadi sebuah perubahan saat ini. Saya rasa perubahan yang tidak positif saya rasakan. Bahwa sehingga nilai-nilai adat dan budaya itu seakan-akan dirasakan tidak penting lagi. Tapi dengan adatnya budaya itu sebenarnya kita sudah menata kehidupan yang lebih baik sampai kita saat seperti ini.
Bye.